Oke, kita kembali lagi di pagi-pagi. Semangat. Tadi udah dari Rio, sekarang Rio udah balik. Sti, ngomong-ngomong, dulu pernah ngerasain sekolah kan? Ya iyalah, betul saya nggak sekolah. Kadang-kadang ada orang yang bilang, lu pernah ngerasain bangku sekolah nggak gitu? Waktu itu sih saya cemilin, Pak. Tapi rasanya biasa aja. Ternyata itu maksudnya belajar. Belajar, Waktu di SD, sekolah SMP. dulu, Esti ada prestasi apa? Saya berprestasi, saya itu termasuk... Ekskul sering ikut dulu? Ekskul, enggak. Oh, saya pikir iya udah. Saya termasuk anak yang mendapatkan predikat penemu dompet. Penemu dompet. Iya. Penemu dompet. Penemu dompet pertama kali. Itu jadi Bapak yang menemukan dompet. Iya, sampai dulu orang-orang guru BP saya waktu itu kehilangan dompet di sekitar perpustakaan dan aku yang nemuin. Pak, ini dompet Bapak. Aku dijuluki penemu dompet. Oh my God, luar biasa. Itu prestasinya luar biasa ya. Dari prestasi-prestasi sekolah itu ternyata saat ini sudah banyak penemu-penemu muda dan anak berprestasi. Yang seperti penemu dompet dan penemu meja bundar seperti saya? Saya juga begitu kan, kita berdua tuh berprestasi. Penemu ya, Kita penemu ya. penemu ya. Kalau ini benar-benar yang anak-anak berprestasi luar Iya, biasa. betul. Ada penemu gelas braille. Nah, namanya Nadia Almas dan Muhammad Gulam. Gelas ini akan mengeluarkan bunyi ketika air yang dituang ke dalamnya hampir penuh. Iya, betul Ini sekali. anak ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Dia Jadi kalau adalah air penemunya. dimasukkan, bunyi dia. Dan juga ini ada penemu payung otomatis. Penemu payung otomatis. Iya, awalnya penemu payung otomatis ini kepikiran hanya bikin payung unik. Payung unik pengennya. Karena kakaknya pulang dalam keadaan basah kuyup. Nah, tapi dia bawa payung, tapi nggak sempat buka payung di dalam tas karena sudah keburu hujan. Makanya payung ini bisa diletakkan dalam tas sehingga terhubung dengan tali yang ketika ditarik akan bisa langsung kebuka. Ini Kemudian ada juga- Raffi Ridwan. Ini juga desainer cilik tunarungu. Wow. Busana rancangan Raffi sempat mendapatkan respon positif dari Tyra Banks. Tyra Banks. Dan tahun 2013 Tyra mempercayakan Raffi untuk merancang busana para kontestan American Next Top Model untuk photoshoot di Bali. Wow. Keren. Ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Ada juga nih penemu sepatu charger. Namanya Safira Dwi Tias Putri. Dia berhasil mendapatkan medali emas di kompetisi Young Invention of Energy Exhibition yang digelar oleh Universitas Taiwan Selatan. Berkat penemuan charger handphone yang ditempelkan di sepatu. Nah, sepatu ini dapat memproduksi maksimum 5 watt setiap langkah. Nah, menurut perhitungan, sepatu. penemuan yang luar biasa. Ada lagi anak berprestasi dari Sampurna Academy, Nada dan NASA. Bersama tim dari University of Missouri, NASA dan Nada mengikuti kompetisi Shell Eco Marathon Amerika 2013 dan mobil hidrogen rancangan tim Tiger Gen yang bernama Tiger Gen 3 meraih juara 3 untuk kategori Urban Concept Hydrogen serta memperoleh penghargaan sebagai Best Team Spirit. Luar biasa ya, anak muda zaman sekarang. Ini ada juga orang Indonesia yang sukses di Amerika, makanya. Kalau saya kan pengen diajak main film gitu. Sama siapa? Sama Angelina Jolie. Angelina misalnya. Jolie. Kan belum ada tuh orang Bogor yang main film di Amerika. Ini adalah orang Indonesia yang sukses di Amerika. Joe Taslim. Joe Taslim, nah dia pernah ikut berperan di film Star Trek. Dia ikut berperan nih, yang akan ikut berperan di film Star Kalau Trek. nggak salah bukan cuma Star Trek, dia pernah main di Fast Furious juga ya? Dia Fast and Furious, tapi ini Star Trek adalah film terbarunya yang akan tayang ya, dan ternyata dia adalah salah satu orang Indonesia yang ikut berperan di dalam film tersebut. Saya sendiri yang nggak ikutan ikut bangga. Nah, terus ada juga Rini Sugianto, animator Indonesia yang bertaraf dunia. Rini juga menjadi salah satu animator film The Adventure of Tintin. Betul, dan ada lagi animator Indonesia yang terlibat di film Iron Man 2, Transformers, Star Trek, The Escape, dan Terminator Salvation, Andre Taulani. Kan Andre Taulani kalau di situ ditulisnya menemukan dompet. Oh, iya, dompetnya Ibu BP. Iya, Kalau iya. ini animator Indonesia. Andre Surya. Andre iya, Surya, iya, saya juga pernah ketemu sama orang ini, luar biasa. Dan ada lagi CEO High Group, perusahaan konsultan manajemen global yang berkantor pusat di Amerika. Bernama Andreas Taulani. Bukan. Ya. Kalau ini CEO Hey Group, perusahaan konsultan. Dia juga jadi aktivitas hak asasi manusia. Iya, iya. Luar biasa banget pokoknya ini. Saya penemu Dompet, Ibu BP. Ini ada juga ya Max Taulani. Max Gunawan, pengusaha Indonesia menemukan lampu Lumio dan diperebutkan 5 investor Amerika. Lampu Lumio ini bisa dilipat kayak buku.
Ini, selain itu Lumia juga bisa digunakan di mana saja dan bisa tahan sampai 8 jam. Wah, Dia hebat. yang menemukan Dia dan itu adalah orang Indonesia, diperebutkan sama 5 investor asing. Tapi itu kan orang-orang yang hebat, mungkin mereka belajarnya cukup lama kali ya. Betul. Dari SD, Ya, pastinya, SMP, pastinya. SMA, kuliah tinggi. Wow, saya aja waktu pas kuliah itu S1 saya nggak kelar. Waktu berapa lama sampai akhirnya kita lulus dan bisa menjadi orang yang hebat. Iya. Nah, Kira-kira. kita lihat ini ada tayangan berikut ini ya. Jadi Untuk anak sekarang kan target target lulusnya pengennya kan lebih cepat. betul. Mungkin ini tayangannya bisa membantu. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ini dia. Umur 21. 21 tahun. 22. 21. Lulus nomor 21 22 lah. Umur 22 tahun. Kayaknya 4 tahun deh. 4 tahun untuk kuliah. Tergantung dari fakultasnya apa gitu. Ada yang bisa 2 tahun, ada yang memang 4 tahun itu udah hitungan cepat. Kuliah 4 tahun aja. 4 tahun. 4 tahun aja kan. Soalnya belum ada kuliah 2 tahun di Indonesia. Saya sih mau lulusnya kisaran 2 tahun, tapi emang ada di Indonesia. Kenapa harus menghabiskan 7 tahun kalau bisa dapat gelar sarjana Amerika dalam 5 tahun? Memperkenalkan Fast Track USA, jalur paling cepat dan fleksibel bagi siswa SMA untuk meraih bachelor degree dari Amerika Serikat yang dimulai di Indonesia. Jika kamu merasa berprestasi dan beraspirasi tinggi, ayo ikutan program Fast Track USA. Dengan lulus 2 tahun lebih cepat, raih gelarmu dengan biaya yang jauh lebih hemat. Persembahan dari Sampurna School System. Oke, itu dia tadi. Ya. Itu dia tayangannya. Jadi Dan sekarang enak, kita punya target pengen lulus kuliah tuh jam berapa? Umur berapa? jam berapa cepet banget ya itu ya. Umur berapa sih? Enggak. Kalau dulu kan udah ketahuan kan selesai SMA kelas 3 kemudian kuliah 5 tahun baru lulus. 7 tahun. Kita perkenalkan dulu dong yang ada di Iya. tengah-tengah kita ini ada siapa? Ada Ibu Fibri, Ibu Marketing Fibri. Director of Sampurna School System. Tepuk Nah. tangan untuk bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita Fast ngobrol, Track USA. ya kita mau tanya dulu nih, Sampurna School System. Ya. Apa itu, Mbak? Apa sistem yang apa nih yang sekarang kayak fast track itu apa nih? Oke, Ah. satu-satu. Itu 2 pertanyaan berbeda. Oh, beda ya? Ya, jadi Sampurna School System itu kita adalah sebuah sekolah yang terintegrasi. Mulai dari kindergarten, elementary, middle school, high school, sampai ke jenjang university. Dan semuanya bisa dilakukan secara seamless dari sisi pendidikan yang berjenjang tersebut. Sementara Fast Track USA itu adalah suatu program terbaru yang diluncurkan oleh Sampurna School System. Terutama untuk jenjangnya di high school. Daripada dia menjalankan 7 tahun total untuk dapat gelar bachelor, karena 3 tahun dia SMA plus 4 tahun kuliah, total 7 tahun. Jadi kan kelamaan ya. Kelamaan, tapi itu sesuatu yang biasa. Jadi right? itu, Dengan program Fast Track USA itu cukup 5 tahun aja. Jadi Kenapa kita harus lulus lebih cepat? Kenapa? Kelamaan itu Jawabannya apa ya? mungkin why not? Ya nggak sih? Kalau mau lihat seriusnya sih gini, ada data yang menunjukkan bahwa memang di tahun 2030 nanti sebetulnya Indonesia itu diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Tapi juga masalahnya adalah bahkan saat ini menurut BCG data menunjukkan bahwa di Indonesia itu ternyata ada talent gap, bahwa resources kita masih kurang bisa bersaing, terutama untuk level middle manager. Masalah cepat lulus atau enggak, apakah menjadi jaminan? Bisa garansi kalau dengan cepat lulus kuliah kita bisa bersaing bekerja mungkin setelah lulus itu? Of course tidak ada jaminan, masing-masing kan kembali kepada pribadinya sendiri ya. Tapi yang jelas kan you need to prepare yourself dengan mempunyai edukasi yang juga bisa bersaing dong. Maksudnya tingkat gini, dalam arti pendidikannya. kalau misalnya cepat-cepat selesai lulus kuliah, apakah materi yang didapatkan itu sudah cukup gitu dengan kondisi waktu yang cepat gitu loh? Kalau dengan program Fast Track USA yang kita berikan, kita jamin itu sudah cukup. Luar biasa sekali. Oke, Itu dia oke. salah satu caranya gimana kita bisa cepat lulus kuliah dan siap untuk bersaing. Ya, kalau tadi dibilang 3 tahun SMA, 4 tahun, kuliah jadi 7 tahun. Berarti ini kalau dipercepat, berarti SMA-nya nggak 3 tahun? SMA-nya tetap 3 tahun. Tetap 3 tahun. Tapi selama dia di masa SMA, dia juga sambil mengambil courses-courses yang Untuk sifatnya kuliah. lebih advance. Oh. Sehingga Iya. begitu lulus SMA, dia bukan cuma dapat sertifikat kelulusan SMA, tapi dia juga
dapat gelar associate degree Oke. yang setara dengan kalau di sini mungkin D2. D2. Bedanya D2. apa? D2-nya ini diakui secara internasional. Jadi begitu dia lulus SMA dengan associate degree yang dia punya, dia bisa apply langsung sebagai mahasiswa transfer tahun ketiga. Kece dong. Oke banget. Oke banget. Ya udahlah, saya kuliah lagi lah. Oke, ini kita beri kesempatan kepada orang tua, mungkin ada yang ingin menanyakan ya. Pagi-pagi, halo. Halo, Halo, dengan Ibu siapa? ini dengan Ibu Dina Ibu di Jakarta. Dina. Pasti nama panjangnya dinasehatin ya. Ya. Oke, Bu Dina apa kabar? Baik, Bang Andre. Ibu Dina, anaknya sekarang sedang di kelas berapa? Kan anak saya baru masuk kemarin di kelas 1 SMA. Nah, saya mau nanya, masih bisa nggak ya ikut fast track? Oh, jadi Soalnya kalau fast track kan dari sebelum SMA ya harusnya. Oh, iya, Nah, ini iya. anak saya udah terlanjur masuk kemarin kelas 1. Nah, oh ya itu yang udah terlanjur masuk ke bangku SMA. Oke, Iya. bisa langsung dijawab aja. Padahal Silakan, bangku Oke. SMA terlalu lebar Mas. Oke, saya langsung jawab aja ya Ibu ya. Jadi bisa tinggal mengikuti tes aja, tes akademiknya terdiri atas tadi matematika dan mungkin bahasa Inggris. Karena program kita juga memang baru mulai tanggal 11 besok. Jadi kesempatan untuk anak ibu untuk masih bisa mengikuti program ini masih sangat besar. Masih bisa lagi ikut tes kita untuk masuk di pertengahan tahun nanti di awal Januari 2016. Masih ada Jadi waktu masih juga. ada waktu juga Nggak usah ya. khawatir ya, Iya, karena iya. justru kalau memang benar-benar niat pengen ikut Fast Track USA ya udah Yes. bisa daftarin aja dari sekarang Betul. ikut tesnya. Nah, kira-kira begitu Bu Dina. Siap atau enggaknya sih anaknya Bu? Halo Bu Dina. Oke, kita akan terhubung dengan Bu Dini mungkin ya. Kira-kira selain bisa cepat lulus nih, apalagi keuntungan mengikuti program Program fast dari- track? Oke, dengan dia cepat lulus, artinya buat orang tua biaya yang dikeluarkan juga jadi lebih sedikit kan, Betul hemat 2 sekali. tahun. Iya, Itu betul. satu. Kedua juga ada yang namanya fleksibilitas, di mana dia kan tadi programnya 5 tahun nih, 3 tahun pertama memang dilakukan di Indonesia, tapi 2 tahun terakhir dia bisa pilih mau Mau di ke Amerika. Amerika atau memang tetap mau di Indonesia, tetap dapat gelar bachelor's degree dari Amerika. Nah, itu kan fleksibilitas yang bebas. tidak ada Iya, iya, yang betul. lain yang bisa memberikan. Itu keuntungannya. Betul. Tahu begini, kenapa sih baru sekarang bikin program ini? Kenapa Zaman belum? saya dulu masih belum fast track, masih fast food. Tapi kan, Iya, masih tapi kan fast food. Bapak kan udah jadi penemu Pak. Oh iya. Penemu dompet. Dompet Ibu BP. Aduh, punya tes ya untuk Aduh, nggak mau, Brian. sama Oke, Pasti. oke, out. Jadi kita yang dites ya, Mbak Febri ya. Oke. Aduh. Kayaknya pemirsa juga pasti pengen tahu kan, how fast track are you? Oke. Ya kan? Jadi aku Gawat punya ini. beberapa pertanyaan. Kayaknya saya dipanggil. Oke, aku Andre dulu. Oke. Ya, simak baik-baik. Dalam suatu pertandingan balap mobil, sebuah mobil melaju kencang menyusul peringkat 2. Peringkat berapakah mobil tersebut sekarang? Peringkat 1. Salah. Jawabannya peringkat 2. Yang dia susul tadi peringkat berapa? Peringkat Dua. Berarti dia menggantikan peringkat 2. Jadi peringkat 2 Berarti agak nggak kesusul slow. dong. Nggak kesusul dong. Kesusul dong. Tadinya kan peringkat 2. Harus ya dibahas ya. Oke. Tadinya kan peringkat 2 nih. Susul zep. Right? Jadi dia di Akhirnya dua. dia jadi di 2. Yang satu kan belum kesusul. Yang nomor 2 jadi ketiga. Oh, iya, Ya. Ya, Jebakan nih, Agak jebakan. slow, agak slow. Waduh, Oke. waduh. Next, Hesti. Oke. Kalau ada batu Oke, nyerah. Belum. Kalau ada batu dan kapas dijatuhkan ke kaki, mana yang sakit? Ya sakit kaki lah. Ih, pinter banget loh. Ih, fast track banget. Siap. Oke. Bayangkan Anda sedang di tepi jurang. Oke. Kanan dan kiri Anda jurang. Sedangkan di depan Anda ada harimau siap menerkam. Dan di belakang Anda ada singa kelaparan. Aduh, bagaimana cara Anda lolos dari kondisi tersebut? Bangun. Bangun artinya apa maksudnya? Kan mimpi. Pinter. Udah mulai agak lebih fast track. Iya, ya. Aduh, deg-degan Oke. makanya gua ditanya begini. Terakhir deh, Hesti. Anda menelusuri gua yang sangat gelap. Lalu ada lilin dan obor. Aduh. Agar bisa melihat isi gua, mana yang harus Anda nyalakan lebih dulu? Nyalain dulu koreknya. Ih, gila, Baru super nyalain fast obornya track. atau lilinnya. Ya, oke. Kalau ini kita pertimbangkan. Oke Bu Fitri, terima
makasih ya. Sama-sama. Atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat pagi ya, apalagi buat anak-anaknya yang sudah mulai masuk sekolah. Habis ini kita akan ada perform dari penampilan yang sangat luar biasa. Ini teman saya nih. Itu juga dia kayaknya fast track deh. Iya, dia juga kayak fast track. Bener, karena nyanyinya juga fast banget. Fast. Oke, kita lihat penampilan dari Milen ya di akhir segmen nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di pagi-pagi. Semangat!